Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Masih dari kelas B Sistem Informasi dengan NIM 0530142536. Pada video kali ini saya akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Zulhairji dan Eskom Mkom. Langsung saja kita ke videonya. Baik teman-teman, jadi untuk tugas kali ini sebelum kita memulai tugasnya, kita akan mempersiapkan dulu file-file yang akan kita gunakan nanti pada saat tugasnya. Jadi kita disuruh membuat 180 file dengan 10 folder dan tiap folder terdiri dari 3 subfolder. Nah, langsung saja kita menggunakan CMD. Kita akan membuat dulu nah, kita akan buat dulu scriptnya. Saya akan buat di desktop. Nah, kalau kita echo itu ini kita tulis simulasi.bat. Oke, kita enter dan ini sudah ada 4 scriptnya. Kita isi. Nah, di sini kita isi scriptnya. Pertama kita tulis echo. Ini jadi scriptnya lumayan panjang ya teman-teman, karena kita disuruh membuat banyak file dan folder. Simulasi membuat folder Oke, di sini saya sudah selesai menulis perintahnya. Jadi di sini saya membuat perulangan untuk membuat 10 folder ya, 10 folder, dan di tiap folder itu terdiri dari 3 subfolder ya. Lalu tiap subfolder memiliki beberapa file di dalamnya yang berbeda dengan berbeda eksistensi. Jadi sudah selesai, jangan lupa kita save dengan Ctrl S, lalu kita kembali dan kita jalankan. Bisa di CMD, bisa juga kita klik 2 kali saja. Yes, jadi di sini sudah tertulis simulasi telah selesai dibuat. Kita enter saja dan kita lihat ya, kita telah berhasil membuat persiapannya 10 folder, 3 subfolder, dan di dalamnya terdapat beberapa file dengan berbagai macam eksistensi. Nah, kita telah selesai membuat persiapannya. Sekarang lanjutnya kita akan membuat tugasnya. Nah, untuk tugas yang pertama itu kita disuruh buat script untuk recovery. Langsung saja kita buat di CMD dulu untuk filenya, untuk scriptnya kita buat di CMD saja. Kita pindah ke desktop dulu. Nah, di sini kita disuruh buat recovery. Jadi kita buat recovery.bat. Nah, ya, sudah membuat file untuk tempat scriptnya ini. Nah, lalu di dalamnya tadi kita tulis script perintah yang akan digunakan. Seperti biasa, mulai dari echo off to echo proses data recovery
Jadi kita recovery, lalu kita echo lagi. Tadi kita lagi. Nah, di sini saya sudah selesai menulis perintahnya. Saya sudah selesai menulis script untuk recovery. Jadi di script ini kita akan backup semua file dan folder yang telah kita buat di sini tadi, dan akan terbackup serta akan ada lognya, laporannya. Jangan lupa kita save dulu dengan cara Ctrl S, kita kembalikan dan kita jalankan. Kita klik 2 kali. Oke, berhasil. Ada 180, berarti berhasil ya, karena tadi juga di 180. Dan kita lihat ini dia. Nah, ini backupnya. Kita lihat kita telah membackup semuanya, dan di sini ada laporannya. Nah, 180 files. Oke, itu untuk tugas 1. Kita telah berhasil menggunakan script. Selanjutnya untuk tugas 2, kita disuruh untuk memodifikasi script ini agar saat backup nanti yang terbackup itu hanya file-file tertentu. Di sini contohnya kita hanya akan membackup file dengan eksistensi PDF dan juga dokumen. Nah, jadi untuk itu lalu setelah terbackup, hasil backupnya itu juga akan muncul folder yang telah kita zip atau telah kita kompres. Nah, jadi karena kita disuruh modifikasi ini, jadi kita copy saja. Kita copy, paste, lalu di dalam ini kita akan modifikasi di dalamnya. Oke. Jadi yang akan kita modifikasi itu pertama itu setelah kita copy, kita ubah namanya. Kita buat jadi 2 recovery. Ya, karena sesuai ketentuan. Kita edit dan kita modif di dalam ini, script di dalam ini agar backup yang akan kita buat nanti hanya hanya file dengan eksistensi PDF dan dokumen, serta foldernya akan otomatis terkompres atau zip. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah memodifikasi scriptnya, dan di sini saya buat hanya file PDF dan dokumen yang akan terbackup. Jadi kita juga buat kompres nanti
file yang akan kita buat itu otomatis terzip atau terkompres. Oke, jangan lupa di save, Ctrl S, dan akan kita coba jalankan. Klik 2 kali. Yap, semua ukuran file, dokumen, dan PDF telah terbackup. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Ya, tadi yang hanya satu backupan yang dari tugas 1 sekarang menjadi 3. Yang ini, yang duanya itu adalah hasil dari script kedua yang telah dimodifikasi, yang ada laporannya. Ini kita lihat, kita cek di dalamnya hanya file dengan yang dokumen dan PDF yang terbackup. Dan ini ada laporannya juga. Juga untuk satu folder ini sama hasilnya, tapi kita telah mengkompresnya dengan zip. Ya, hasilnya juga sama, hanya dokumen dan PDF. Oke. Kita telah berhasil mengerjakan tugas 2, yaitu memodifikasi script pada tugas pertama dan hanya membackup file yang eksistensinya PDF dan dokumen. Oke teman-teman, kita lanjut ke tugas 3. Jadi di tugas 3 ini kita disuruh membuat script baru, di mana script itu kita akan membackup lagi, tapi user bisa memilih folder mana yang akan di backup. Nah, selanjutnya ada juga incremental backup atau hanya backup file yang telah berubah yang akan terbackup. Juga ada schedule backup, yaitu backup otomatis setiap beberapa menit. Dan terakhir kita disuruh membuat notifikasi lewat email. Jadi jika backupannya berhasil, akan muncul notif ke email bahwa backup itu telah berhasil. Oke, langsung saja kita buat scriptnya. Pertama, kita seperti biasa kita gunakan CMD. Kita buat echo backup system.bat. Ya, kita kembali. Nah, sini masih kosong. Di sini akan kita isi dengan script untuk backup. Nah, seperti biasa kita mulai dari sini, echo off. Oke teman-teman, jadi di sini saya telah selesai menulis scriptnya. Ini sangat panjang. Nah, kita akan bisa memilih folder mana yang akan kita backup. Nah, jadi pada terakhir itu diminta untuk membuat notifikasi pada email. Jadi di sini saya membuat email di sini. Saya masukkan email saya ini.
yang akan menginfokan ke email sys4b bahwa backup saya berhasil. Nah, di sini kita menggunakan password ini yang telah kita buat di dalam email saya. Oke, seperti itu. Jadi kita Ctrl S untuk simpan. Kita Ctrl S kembali, lalu kita jalankan. Nah, ini kita telah berhasil ya teman-teman. Jadi kita tiga ini ada selective backup, incremental backup, dan schedule backup. Misalnya di sini saya pilih satu, selective backup. Nah, kita sebagai user bisa memilih folder mana yang akan kita backup. Misal kita hanya akan membackup folder 1, maka kita tulis folder 1 seperti ini, lalu kita enter. Nah, kita enter, tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek di handphone kita, akan ada notif bahwa backup kita berhasil. Jadi seperti itu teman-teman, kita telah berhasil membuat backup-nya. Kita enter. Nah, kalau kita exit, ini hasilnya backup result. Dan teman lihat, nah saya hanya pilih folder 1 untuk di backup. Jadi seperti itu teman-teman, kita telah berhasil membuat script yang dimana hanya usernya bisa memilih folder mana yang akan di backup, dan juga akan ada notifikasi email bahwa backupan itu berhasil. Jadi sekian tugas UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.